Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Endeprianto dengan NPM F1C021011 dari program studi fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan soal dari UAS Fisika Gunung Api dengan diampu oleh Bapak Nanang Sugianto, SSI MSc. Oke, pada soal pertama, jelaskan secara rinci tentang pengertian bumi berikut ini. Oke, di sini ada beberapa gambar. Yang gambar pertama ini adalah pergerakan lempeng tektonik, yaitu secara divergen. Yang mana pergerakan lempeng tektonik secara divergen ini adalah menggeser lempeng bumi berlawanan arah, yaitu ada kiri ke kanan. Yang mana pada gambar yang sebelah kirinya ini adalah memperjelas yang mana ini adalah lempeng satu, lempeng dua yang saling menjauh antara sisi yang satu dengan sisi yang lain, sehingga membuka celah ataupun dari lempeng yang bergerak ini, dan sehingga di bagian magma ini akan terbuka, akan keluar dari pergerakan ini dan membuat suatu garis yang mana akibat dari pergerakan lempeng secara divergen ini. Selanjutnya yang konvergen ini adalah pergerakan lempeng tektonik yang bergerak secara tumbukan. Yang kiri dan kanan itu dia saling bertumbukan, yang mana dari tumbukan lempeng ini membentuklah sebuah gunung api dari pergerakan lempeng konvergen ini. Karena dia ditumbukan, alhasil lempeng dari yang hasil tumbukan ini membentuklah sebuah gunung api atau pembentukan gunung dari lempeng secara konvergen ini. Selanjutnya ini adalah pergerakan lempeng secara transform atau bergeser berlawan arah. Yang sisi lempeng kiri dan kanan ini dia bergeser secara berlawan arah, yang mana dari pergerakan lempeng ini adalah membuat tanah tidak menjadi rata, karena dari pergerakan lempeng ini bergerak secara berlawanan arah, dia bergeser sehingga tanah tersebut bergeser dan mempengaruhi dari lempeng yang ada gunung api ini. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, berikan penjelasan secara rinci tentang gambar berikut, kaitkan dengan proses pembentukan gunung berapi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dari gambar ini. Ini adalah bagian lempeng. Ini adalah lempeng secara konvergen tadi yang berlawanan arah, bukan berlawanan arah, yang saling tumpukan. Yang terjadi di sini, yang mana dari gerakan lempeng ini membuat sebuah gunung api. Nah, dari lapisan mantel ini dapatlah di bagian lapisan ini dapatlah pergerakan dari proses jadinya magma. Dari pergerakan proses ini sampailah ke dapur magma di sini. Nah, dari sini akan terlihat proses yang mana ini adalah jalur blok atau jalannya magma keluar menuju ke permukaan gunung api. Yang mana dari magma ini, kalau dia sudah penuh atau uapnya sudah mendorong naik ke atas, dia akan melewati jalur blok ini, yang mana pada gunung api tersebut akan meledak, yang mana dari hasil ledakan ini akan menimbulkan beberapa material seperti erupsi dari awan atau awan panas. Ini adalah awan beracun, gas berbahaya, volcanic bomb, dan cairan lava yang turun menuju permukaan bumi. Selanjutnya untuk nomor 3, menjelaskan secara detail konsep dasar dari gambar ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang di gambar pertama ini adalah stage 1. Ini adalah bagian mel atau lelehan dari lava, dari batuan yang dilelehkan oleh panasnya lava di bawah lapisan mantel bumi. Dia akan meleleh. Dari lelehan tersebut dia akan naik ke atas, akan menaung ke atas uap dari panas tersebut. Dia akan masuk ke stage 2, yaitu transport, yang mana dari lelehan batuan ini yang panas ini, dia akan menuju ke bagian transport menuju ke dapur magma. Nah, di sini menuju dapur magma, masuk ke penyimpanan magma. Nah, dari pengumpulan
magma ini bila sudah penuh dapur magma dan bagian melting terus mendorong keluar akibat ada proses-proses dari lelehan batuan, maka alhasil akan menimbulkan erupsi yang digambar paling atas ini. Akibat dari magma yang sudah penuh dan juga lelehan dari batuan ini telah mendorong ke atas akibat tekanan uap panas yang kuat sehingga menyebabkan sebuah erupsi gunung api. Selanjutnya di nomor 4, berikanlah penjelasan tentang gambar berikut. Oke, di sini di bagian gambar ini adalah titik panas samudra. Yang mana di sini yang bagian ini adalah gunung api yang ada di bagian samudra. Yang mana di gambar ini adalah titik panas samudra. Selanjutnya yang digambar yang ini adalah pegunungan tengah samudra. Ini adalah gunung yang ada di laut atau di tengah-tengah samudra. Nah, di sini gambar yang sebelahnya ini adalah bagian subduksi di bawah benua. Yang di bawah benua ini adalah bagian benua, ini ada bagian samudra. Ini gunung di samudra, ini gunung di benua. Yang mana di gambar ini adalah subduksi di bawah benua. Selanjutnya di sini adalah bagian dari titik panas benua. Dan yang di gambar ini adalah tumbukan benua. Ini adalah tumbukan benua atau pegakan lempeng maksudnya ini. Selanjutnya di soal nomor 5, jelaskan secara detail dan lengkap mengenai magma dan hubungannya dengan gambar bawah ini. Oke, pada gambar ini adalah nampak sekali adalah bagian dari dapur magma atau magma chamber. Di gambar pertama ini adalah dapur magma yang aktif. Yang mana di sini dapur magmanya sangat aktif, yang pastinya gunung api ini pastinya aktif. Nah, di gambar pertama ini adalah aktif magma chamber, di mana bila magma ini sudah terkumpul di dapur magma, sudah penuh kapasitasnya, dan bagian bawah dapur magma tersebut mendorong terus ke atas dari tekanan panas, dia akan mendorong keluar sehingga terjadilah erupsi seperti gambar yang pertama. Soalnya di gambar kedua ini adalah magma chamber Saudi Piling atau ruang magma yang perlahan terisi. Jadi di gambar kedua ini adalah sebuah gunung api yang antara bisa meletus atau tidak, karena dari pergerakan magma ini yang pelan, tapi pastinya dia akan bererupsi ataupun meletus. Tapi belum tahu kapan meletusnya karena ini pergerakannya sangat lambat. Sebenarnya di gambar 3 ini adalah gunung api, bisa dibilang gunung api yang tidak aktif. Dikarenakan di sini di gambar magma ini adalah dapur magma atau dapur magma ini tidak aktif lagi. Jadi bisa dibilang gunung api bagian ini atau gambar 3 ini tidak aktif lagi karena tidak ada lagi prosesnya di dapur magma ataupun proses terjadinya magma. Selanjutnya di soal nomor 6, apa yang dapat diketahui dijelaskan dari gambar berikut dan kaitannya dengan teorema aliran multifasa. Oke, di gambar ini adalah bagian proses dari magma, lelehan magma. Yang pertama ini adalah bagian dari jalur magma, yang mana ini adalah lelehan magma yang masih terkumpul belum sampai ke permukaan. Nah, di sini adalah buibel atau bubble dari magma yang mana akibat dari bagian magma ini. Selanjutnya bila magma ini sudah penuh, ini adalah bubble ataupun gelombang ini akan memancar dari jalur magma ini. Nah, di gambar D ini adalah bagian magma yang sudah menjalar kemana-mana atau turun dari puncak gunung api. Nah, yang ini adalah bagian magma yang bagian aliran magma yang sudah bisa dibilang tenang karena tidak ada lagi massa, dan bisa dikembalikan pergerakan dari E ini bisa menjadi ke B dan C. Nah, hubungannya dengan teorema multifasa. Itu aliran multifasa itu yang paling umum adalah memiliki 2 aliran, termasuk gas cair, aliran gas padat, aliran cair dan aliran cair padat. Pada gambar ini
ini berhubungan dengan aliran cair dan gas, yang mana magmanya cair dan gelembung-gelembung atau bubble ini adalah suatu gas dari magma yang dikeluarkan dari proses di gambar tersebut. Selanjutnya di nomor 7, berikanlah penjelasan singkat mengenai klasifikasi atau jenis letusan gunung berapi. Menjelaskan bahan apa saja yang dikeluarkan dan apa dampaknya terhadap lingkungan di sekitar. Oke, saya akan menjelaskan di sini. Yang pertama, jenis gunung api yang pertama ada letusan secara eksplosif. Yang mana letusan eksplosif ini adalah letusan yang sangat besar yang memancarkan, yang mengemburkan semua material gunung api, baik itu awan panas, batu-batuan, lava dan lain sebagainya yang bersifat merusak. Gunung api eksplosif ini gunung api, letusan gunung api yang besar dikarenakan dari magma, dari proses magma dalam magma chamber itu, dia terus dorong keluar karena tekanan yang kuat mendorong ke atas dan magma chamber itu penuh, akhirnya dia meletus secara eksplosif. Yang mana kalau dikaitkan terhadap lingkungan, dampaknya itu akan berakibat fatal atau menyebabkan kerusakan parah, seperti rusaknya bangunan, rusaknya fasilitas, bakarnya hutan, tanah longsor, dan menyebabkan korban jiwa atau kematian dikarenakan menyemburkan awan yang panas dan gas beracun. Dan yang kedua adalah tipe letusan gunung api secara efusif. Di letusan efusif ini adalah letusan gunung api yang tidak meletup atau meledak seperti gunung api eksplosif. Dikarenakan letusan efusif ini hanya terjadi lelehan lava saja, tidak menimbulkan sebuah ledakan. Tapi di sini juga berdampak parah, bisa berdampak pada lingkungan. Yang seperti kalau bila bertemu aliran sungai akan menjadi lahar dingin, yang pastinya membuat sungai tidak baik, yang membuat hewan mati di aliran air itu mati, bisa juga jadi banjir lahar, bisa merusak pemukiman, sawahan, dan bisa menyebabkan korban jiwa juga. Tapi tidak separah seperti di gunung api, letusan gunung api eksplosif. Selanjutnya letusan gunung api mix atau campuran. Nah, di sini letusan gunung api campuran atau mix, ini terjadi lelehan dan juga terjadi hamburan dari material gunung api. Yang mana pada gambar ini terjadi letusan secara efusif, yang mana lahar atau lava ini turun menuju bagian pemukiman, dan bagian puncak ini akan seperti letusan-letusan kecil, tetapi seperti mengeluarkan material awan, batu-batuan dan lain sebagainya, tapi tidak secara langsung seperti eksplosif. Dan ini bisa juga menyebabkan kerusakan, yang mana dari area lava ini bisa membuat lahar dingin, dan bagian letusan eksplosif yang bisa dibilang rendah ini, bila ada sebuah material seperti batu yang besar keluar, akan bisa juga merusak pemukiman bila terkena rumah-rumah warga. Selanjutnya di nomor 8, menjelaskan secara rinci peran ahli geofisika dalam melakukan pemantauan gempa gunung berapi, pemantauan deformasi tanah gunung api, dan pemantauan gas, plume, dan thermal. Oke, di sini ada sebuah gambar yang saya akan jelaskan, yang mana peran geofisikawan dalam metode pemantauan Merapi. Di sini adalah pengukuran kegempaan, seismisitas, ada bagian deformasi permukaan, dan juga pemantauan gas. Nah, sini peran dari geofisikawan mengenai kegempaan ini adalah untuk mengetahui pergerakan dari gunung api, apakah dia itu aktif ataupun tidak, yang diukur oleh sesuatu alat yang namanya seismograf, dan bisa dilihat dari pengintaian jauh menggunakan satelit. Dari geofisikawan ini mengetahui apakah aktif tidak gunung api ini dengan pemantauan gempaan.
Selanjutnya bagian pemantauan deportasi tanah gunung api, di mana bagian di sini pemantauan permukaan gunung api. Di sini juga bisa dilihat apakah di tanah gunung di bagian gunung api ini bagian deformasi tanah itu baik atau tidak, ataupun mungkin bisa dibilang ini ada bisa dibilang pemantauan jalurnya lahar ataupun lava bila jadi erupsi. Selanjutnya di bagian pemantauan gas di sini plume dan thermal, ini bisa dilihat apakah di gunung tersebut dapat gas yang beracun baik ataupun memiliki panas bumi. Nah, bila terjadi memiliki gas beracun, mungkin tidak melakukan proses pengumpulan gas atau pengembangan gas. Tapi bila gasnya memiliki gas yang baik dan bisa dihasilkan di produksi ataupun thermal, panas bumi yang terdapat di sini baik dan bisa diproduksi, akan dilakukan proses produksi pada gunung api tersebut. Selanjutnya nomor 9, sebagai ahli geofisika, pendirian apa yang dapat dipikirkan untuk memantau aktivitas gunung berapi. Oke, sebagai ahli geofisika, yang paling penting untuk memantau aktivitas gunung api itu adalah kegempaannya dengan menggunakan alat yang ini adalah seismograf. Nah, dari pemantauan gunung api dari kegempaan ini, maka kita bisa membuat suatu pamflet ataupun keterangan dari gunung api. Apakah gunung api tersebut bersifat normal, waspada, siaga ataupun awas. Nah, misalnya sudah dilakukan pemantauan ataupun aktivitas gunung api yaitu kegempaan, sudah dilakukan cek menggunakan seismograf, lalu kita bisa menentukan apakah normal, waspada, siaga dan awas. Kalau kita membuat penjelasan ini tidak ada dari pemantauan ini, misalnya di normal, tidak ada perubahan aktivitas visual, seismik dan kejadian vulkanik ataupun levelan dasar ataupun gunung api ini masih aman dan tidak meletus hingga waktu tertentu. Apakah waspada, apakah siaga ataupun awas. Dengan kita menjelaskan dari ini pemantauan ini, maka kita bisa membuat pamflet dari gunung api tersebut, apakah status ini normal, waspada, siaga atau awas. Seperti yang gambar sebelah ini adalah tahapan status gunung berapi beserta langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat. Ini adalah proses dari pemantauan oleh ahli geofisika. Dengan bisa dibilang dari pemantauan ini bisa kita membuat sesuatu mitigasi bencana pada masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar gunung api tersebut. Contohnya di doa nomor 10, jelaskan tentang gambar berikut dan jelaskan pula tentang manifestasi permukaan yang ada di lapangan geotermal. Oke, di sini pada gambar ini adalah geothermal reservoir atau bagian produksi panas bumi. Yang mana di sini bagian ini adalah bagian gunung api, yang mana di sini terdapat batuan panas. Dari batuan panas ini dia terreservoir. Di bagian reservoir ini, batuan panas ini terdapat sesuatu aliran sungai ataupun mata air ataupun air yang menyebabkan air tersebut panas, sehingga bisa dibilang bagian yang terinduksi dari panas bumi ini membuat air tersebut menjadi panas dan bisa disimpulkan bahwa di bagian itu terdapat geotermal. Dan sini adalah proses-prosesnya, di bagian ini adalah proses-proses dari geotermal, yang mana dari batu panas ini akan berinduksi ataupun menyebar ke bagian aliran ataupun akan menyebar ke atas ke permukaan, apakah dia itu tersepoir terhadap air ataupun terhadap bahan lainnya yang bisa menjadi sebuah panas bumi yang bisa diproduksi ataupun dipergunakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari penjelasan PowerPoint ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun salah dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.